pujian dan sembah kita sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, teramat baik di dalam hidup kami, sehingga tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menggantikan kasih dan kebaikan selain Engkau semata Bapa. Kami mau tetap memuji Tuhan, kami mau tetap menyembah, bahkan sampai akhir hayat kami. Kami mau tetap menyembah Allah yang hidup, Allah yang agung, Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu ku dapat jangkau, tetaplah selama-lamanya. Sebab selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu ku dapat jangkau, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu ku dapat jangkau, tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku
dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaku. Tetaplah selamanya sekaliku. Gunung batu dan bahagiaku. Tetaplah selamanya sekaliku. Senang itu dariku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaku. Tetaplah selamanya sekaliku. Sekaliku dariku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaku. Tetaplah selamanya, tetaplah selamanya, Engkaulah kami, Engkaulah Tuhan Allah kami selamanya. Haleluya. Mari semua, mari naikkan syukurku. Hanya Dia yang layak, hanya Yesus yang layak. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan, kami angkat, kami muliakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Glory, terima kasih Yesus. Sekaliku dagingku dan hatiku. Saya dan Bapak Ibu mari berdiri bersama-sama. Gunung batu dan bahagiaku, tetaplah selama-lamanya sekaliku. Dagingku dan
hatiku habis terdiam, gunung batu dan bahagiaku. Tetaplah selama-lamanya sekaliku dagingku dan hatiku. Berikan rasa syukur sama Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan yang hadir di dalam hidupmu. Biar Tuhan yang menyertai engkau langkah demi langkah. Biar Tuhan yang menguatkan engkau. Terima kasih kami bersyukur. Haleluya. Dalam pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam
Yesus, ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Dirimu menyembah-Mu. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Memuji, bahkan kami menyembah Engkau selama-lamanya. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mau hadir di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan mau berkorban bagi kami, menyelamatkan kami, memulihkan kehidupan kami, menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mau berjalan bersama-sama kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Karena tanpa Tuhan yang menopang kami, tanpa Tuhan berjalan bersama kami tidak punya harapan Tuhan. Karena pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan, jangan biarkan Roh-Mu mundur daripada kami Tuhan. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kami, tapi jangan biarkan Roh Tuhan jauh daripada kami. Karena itu yang menjadi penghiburan kami, karena itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersatu hati di tempat ini Tuhan. Kami mau undang Roh Tuhan bertahta atas hati, pikiran kami, jiwa kami, seluruh hidup kami pagi hari ini kami fokuskan di hadapan Tuhan. Karena kami mau mendengar isi hatinya Tuhan pagi hari ini. Karena kami mau mendengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi fondasi yang kokoh bagi iman kami Tuhan. Biarlah itu boleh berakar kuat di hati kami, bahkan bertumbuh seiring kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan kami berbuah, kami menjadi berkat buat orang banyak di luar sana. Kami menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi. Bahkan melalui kehidupan kami, nama Tuhan diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Bila melalui kehidupan kami, semakin banyak orang percaya, semakin orang banyak mengaku dengan lidahnya, percaya dengan hatinya bahwa Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang telah bangkit dan menyatakan kuasanya atas maut, atas segalanya yang ada di dunia ini. Bersama-Mu Tuhan, kami siap menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan, di balik kuasa salib-Mu yang kudus dan mulia itu. Biar hanya nama Tuhan yang diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Dan jangan biarlah hamba-Mu bermegah, jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan Tuhan melalui mimbar yang kudus ini Bapa. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Dan siap bersama-sama mendengar firman Tuhan, isi hatinya Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Amin, amin. Ya. Shalom. Shalom Mandala Utara. Lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Senang rasanya boleh kembali mendapat kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan sharing khotbah dengan judul Perjalanan ke Emmaus. Mari kita sama-sama lihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ke-35. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ke-35. Yang sudah di sana boleh bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Haleluya. Kita akan membaca bergantian. Saya ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-14, seterusnya sampai ayat yang ke-35. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ke-35. Perjalanan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya. Hari ini kita sama-sama mau belajar, kita mau lihat apa yang Yesus buat pada waktu itu setelah dia bangkit. Kisah perjalanan ke Emmaus ini adalah satu dari beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Kalau kita melihat ayat sebelum perikop ini,
diceritakan di situ bagaimana Yesus bangkit dan kuburnya kosong. Lalu Maria melihat kubur itu kosong dan malaikat mengatakan pada Maria bahwa Yesus telah bangkit, dan Maria menyampaikan kepada Petrus dan murid-murid lainnya. Lalu dilanjutkan dengan kisah 2 orang murid yang pada saat itu dalam keadaan yang kecewa, dalam keadaan yang putus asa, kehilangan pengharapan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mereka pulang ke Emmaus. Ya, mengapa ini kisah menjadi penting? Mengapa Yesus harus berjalan bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan mereka menuju Emmaus? Kenapa Yesus harus menampakkan dirinya beberapa kali kepada para murid sebelum ia naik ke surga? Di sini Yesus mau bahwa ketika ia bangkit, ia masih mau menemani murid-muridnya, masih mau memberikan penguatan lagi sama murid-muridnya, karena Yesus tahu ketika murid-muridnya melihat ia disalibkan, ia mati dengan begitu mengenaskan, begitu tidak layak, pasti murid-muridnya kehilangan pengharapan, pasti murid-muridnya akan kecewa. Ini Yesus yang mereka perkirakan akan menjadi Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel, yang mengubah bangsa Israel, tetapi di depan mata mereka dia disiksa, dia dihancurkan, disalibkan seperti seorang yang begitu jahat. Kalau kita melihat di situ dikatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem. Ya, pada hari itu juga. Jadi kejadian ini adalah tepat ketika Yesus baru bangkit dari kematiannya, baru bangkit dari kuburnya. Melihat hal itu, kedua orang ini akhirnya memutuskan untuk saya pulang aja ke Emmaus. Saya pulang aja ke kampung halaman saya karena di sini udah nggak aman. Di sini udah tidak ada lagi pengharapan. Di sini udah tidak ada lagi guru kami yang agung, guru kami yang melakukan hal-hal hebat sebelumnya ternyata sudah mati di kayu salib. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke Emmaus atau pulang ke kampungnya. Di sini Tuhan mau bilang apa? Apa sih Emmaus itu? Emmaus itu kalau kita lihat di Alkitab tadi adalah kampung halamannya 2 orang murid ini. Artinya apa? Artinya ketika sesuatu hal terjadi nggak sesuai harapan mereka, ketika mereka ada di dalam kekecewaan yang begitu dalam, mereka memilih untuk kembali ke habitat mereka yang lama. Mereka memilih untuk kembali ke cara hidup mereka yang lama. Karena mereka sudah nggak punya pengharapan lagi. Mereka udah nggak punya tempat untuk berpegang lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk sudahlah, mendingan saya balik ke cara hidup saya yang lama dan meninggalkan Yerusalem. Apa sih Yerusalem itu buat murid-murid Yesus pada saat itu? Yerusalem itu menggambarkan bahwa kota yang penuh damai sejahtera. Yerusalem itu menggambarkan kedekatan mereka dengan Yesus. Yerusalem itu menggambarkan keintiman mereka dengan Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun lamanya di Yerusalem. Mereka belajar dari Yesus, mereka melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat, Yesus melakukan hal-hal yang besar di Yerusalem. Tetapi mereka memutuskan untuk meninggalkan itu semua ketika mereka menghadapi kekecewaan, ketika mereka menghadapi keputusasaan, ketika mereka kehilangan pengharapan mereka. Kadang kita seringkali seperti 2 murid ini. Ketika kita dari kecil udah Kristen, dari kecil udah ikut Yesus, dari kecil udah tahu firman, dari sekolah minggu mungkin, terus beranjak remaja dewasa kita mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu, bahkan setiap hari kita baca firman Tuhan. Tapi ketika kekecewaan kita hadapi, ketika hal yang kita harapkan ternyata tidak terjadi, ketika hal yang kita mau ternyata tidak kita dapatkan, kadang kita memilih kembali ke cara hidup kita yang lama. Kadang kita memilih untuk meninggalkan damai sejahtera Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan,
meninggalkan hal-hal yang sudah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan engkau kembali ke Emmausmu. Jangan biarkan engkau kembali ke cara hidupmu yang lama, ke cara hidup yang tidak mengenal Tuhan, karena kekecewaan yang engkau alami. Hati-hati. Banyak di luar sana yang karena kekecewaannya melakukan hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip gila. Mungkin kok bisa ya dia begitu. Ada yang karena kekecewaannya begitu dalam, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang karena kekecewaan yang begitu dalam, dia akhirnya mencari penghiburan, mencari sukacita di tempat-tempat yang tidak semestinya. Tetapi saya mau ingatkan di sini, justru ketika kekecewaan datang sama kita, justru ketika apa rencana yang sudah kita buat ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, justru di situ kita paling perlu Tuhan. Justru di situ kita paling perlu damai sejahtera, paling perlu keintiman dengan Tuhan, paling perlu berada di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan pernah memutuskan untuk pergi ke Emmaus, tapi tetap di Yerusalem. Supaya apa? Supaya kita mendapat kekuatan, supaya kita mendapat penghiburan dari Tuhan, supaya kita memiliki damai sejahtera di hati kita. Ya, kita lihat selanjutnya. Pada saat itu murid-muridnya, dua murid ini memutuskan untuk pulang ke Emmaus. Tapi ada kabar sukacita di sini. Kalau kita lihat ayat berikutnya, dan dalam perjalanan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, ada kabar yang baik di sini. Sekalipun ternyata kita sudah memutuskan untuk kembali ke cara hidup kita yang lama, pulang kampung ke Emmaus, tapi di sini Yesus masih memberikan kasih karunia-Nya kepada dua murid ini. Ia datang menghampiri dua orang ini, menghampiri mereka, bahkan berjalan bersama mereka, menemani mereka di dalam perjalanan mereka menuju Emmaus. Ya, sekalipun kita kadang udah memilih untuk kembali ke cara hidup yang lama, memilih untuk mencari hiburan kita sendiri, mencari pertolongan kita sendiri, tetapi Yesus dengan kasih-Nya masih mau menghampiri kita. Untuk itu kita harus bersyukur. Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Yesus selalu mau berjalan bersama kita, menghadapi setiap situasi, menghadapi setiap permasalahan, menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi hari lepas hari. Entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, pasangan, apapun itu, rumah tangga, semuanya Yesus sebenarnya ada selalu hadir bersama-sama kita. Tetapi kadang ini yang terjadi. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini yang seringkali terjadi sama kita. Padahal Yesus ada sama-sama kita. Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Tetapi ada yang menutupi mata kita sehingga kita nggak bisa mengenal Dia. Sama seperti kedua murid ini. Diceritakan di dalam Alkitab, kedua murid ini begitu kecewa, begitu cemas, diliputi ketakutan karena pada saat itu guru agung mereka ditangkap, dibunuh, disiksa di hadapan mata mereka. Mereka udah gak punya tempat bertumpu lagi, mereka gak punya tempat untuk meminta pertolongan lagi. Mereka mengharapkan Yesus ini yang menyelamatkan mereka, tapi justru Yesus ini mati di hadapan mereka. Kekecewaan yang begitu mendalam kadang menghalangi kita merasakan hadirat Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kekecewaan kita, keputusasaan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita menghalangi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, menghalangi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka
tidak dapat mengenal Dia. Kalau kita melihat terjemahan aslinya, kata mengenal Dia artinya mengenal dengan benar, mengenal dengan tepat. Artinya pada saat itu kedua murid ini ketika dihampiri oleh Tuhan, mereka nggak mengenal Tuhan seperti yang mereka tahu biasanya. Tidak mengenal Tuhan seperti yang mereka tahu selama ini. Karena kalau di Markus dikutip, Tuhan datang dengan rupa yang berbeda. Artinya apa? Kadang pengenalan kita akan Tuhan kurang benar karena kita nggak paham apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi pada dua murid ini. Dua murid ini maunya Tuhan menyelamatkan mereka, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Mereka mau bangsa Israel pulih menjadi bangsa yang besar seperti ketika diperintah oleh Raja Daud. Mereka mau secara fisik, mereka mau secara kondisi kehidupan mereka berubah melalui tangan Yesus. Mereka nggak paham kalau yang Tuhan Yesus mau, mereka bukan hanya berubah secara kondisi fisik atau apapun itu, tetapi Tuhan mau mengubah hati mereka. Tuhan mau mengubah pemahaman mereka yang benar terhadap Tuhan. Karena kenapa? Karena setelah peristiwa kebangkitan dan penampakan diri Yesus ini, Tuhan Yesus akan naik ke surga dan Dia akan bersama-sama dengan mereka lagi. Jadi Tuhan mau mereka memiliki pemahaman yang benar, memiliki fondasi iman yang kuat dan kokoh tentang Tuhan, tentang bagaimana Allah menyertai mereka, tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, Dia akan menurunkan Roh Kudus untuk mendampingi kita. Dia yang tadinya fisiknya terbatas, hanya cuma bisa ada di Yerusalem dan sekitarnya, ketika Dia nanti naik ke surga, Dia akan bisa hadir di mana aja. Dia akan menjadi Allah yang maha hadir buat kita semua. Tetapi kita harus memiliki pemahaman yang benar dulu tentang Tuhan. Makanya di sini Tuhan Yesus mau memulihkan pemahaman murid ini tentang Allah. Makanya Tuhan Yesus ketika menghampiri mereka nggak kenal Tuhan. Tuhan pancing dengan pertanyaan di ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Jadi mereka lagi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan, ngomongin, "Oh iya, gimana nih? Kita udah gak punya Tuhan Yesus lagi. Kita udah gak punya guru lagi. Guru kita udah mati. Gimana nih kita ke depannya? Apa yang harus kita lakukan?" Tahu-tahu Tuhan Yesus dari samping nanya, "Apa sih yang kamu ngobrolin? Kayaknya seru banget. Apa sih yang kamu bicarakan sampai kamu gak bisa kenal aku? Apa sih yang kamu sibukkan sampai kamu gak tahu ini loh, aku Yesus sudah berjalan bersama kamu." Yesus berkata kepada mereka, "Apa sih yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu mereka menjadi sedih. Karena ini adalah guru mereka yang mereka benar-benar sanjung, mereka benar-benar harapkan. Tapi ini siapa sih orang asing? Udah ikut jalan sama-sama, tapi nggak tahu apa yang terjadi. Dia datang dari mana sih sebenarnya? Jadi makanya si Kleopas, salah satu muridnya, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kejadian kematian Yesus begitu viral, begitu heboh di Yerusalem. Seluruh orang di Yerusalem tahu, bahkan sampai pelosok-pelosok Yerusalem pasti tahu tentang kejadian bagaimana Yesus mati di kayu salib. Makanya Kleopas nanya, "Hah? Kamu beneran gak tahu tentang kematian Yesus orang Nazaret itu?" Lalu Yesus mau tahu apa sih sebenarnya pemahaman mereka tentang Yesus. Yesus nanya, "Apakah itu?" Maka Kleopas menjawab, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret?
Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Kleopas menceritakan bahwa ada loh ini Yesus orang Nazaret yang mati disalibkan. Dia itu guru kami, dia itu nabi, dia itu orang hebat, dia melakukan banyak mujizat, dia melakukan hal-hal yang hebat di hadapan Allah, dia mewakili Allah bagi kami. Tapi bukan ini yang Tuhan mau, bukan ini yang Yesus mau. Di sini Kleopas cuma mendengar kata Maria yang melihat kubur Yesus kosong, tapi dia sendiri nggak datang ke sana, dia nggak ngecek. Ketika mendengar kabar, wah kuburnya kosong, Yesusnya nggak ada, mereka berdua langsung kecewa, udahlah pulang aja. Ternyata Yesus yang kita mau, Yesus yang kita pengen untuk membebaskan kita, ternyata nggak sanggup melakukan apa yang kita mau. Makanya mereka kecewa dan memutuskan untuk pulang. Makanya di situ Tuhan Yesus menegur mereka. Di ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Di situ Kleopas bilang sama Tuhan Yesus, yang saya mau itu Yesus yang menyelamatkan bangsa Israel. Yang saya mau itu Yesus yang memulihkan keadaan Israel. Yang saya mau itu Yesus yang membangkitkan keadaan Israel. Bukan Yesus yang saya dengar dalam kitab nabi-nabi. Bukan Yesus yang saya dengar di dalam kitab-kitab Musa. Bukan Yesus yang saya dengar dari Maria dan teman-temannya yang sudah hilang dari kubur. Kadang kita seperti kedua murid ini. Yang kita mau Yesus yang menyembuhkan saya, yang saya mau Yesus yang memulihkan keadaan saya, yang saya mau Yesus yang memberkati saya, yang saya mau Yesus yang menyembuhkan saudara saya, yang tidak membuat saya kehilangan, yang memperbaiki ekonomi saya, memberikan saya pekerjaan. Yang saya mau Yesus yang seperti ini. Bukan Yesus yang seperti Alkitab bilang. Bukan Yesus seperti yang apa tertulis di dalam Alkitab. Kadang kita seperti dua murid itu, Bapak Ibu Saudara. Kita mau Yesus seperti apa yang kita bayangkan. Kita mau Yesus seperti apa yang kita inginkan. Tapi di situ Yesus menegur mereka. Hei, jangan keras kepala. Kenapa hati kamu lambat? Bukankah di Alkitab bilang? Bukankah di kitab Musa, di kitab-kitab Musa, di kitab nabi-nabi dibilang bahwa Mesias memang harus mati lalu bangkit untuk masuk di dalam kemuliaannya. Yesus kadang menegur kita, mengingatkan kita melalui kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia mau mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kata orang, bukan Tuhan yang kita mau, tetapi Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan yang ada di dalam Alkitab mungkin memang kelihatannya
tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kelihatannya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah, ketika Dia masuk di dalam rencananya, Dia akan membawa kemuliaan bagi dirinya melalui kehidupan kita. Dia akan memberikan janji-janjinya kepada kita, sehingga kehidupan kita bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi di dalam Dia. Setelah itu Yesus menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Ya, setelah Yesus menegur mereka, setelah Yesus mengingatkan mereka bahwa Yesus Allah Mesias adalah Mesias yang harus mati lalu bangkit, lalu mereka dijelaskan lagi, Yesus mengenalkan kembali dirinya sama kedua murid ini, tetapi bukan secara pribadi langsung bilang, "Hei, ini aku Yesus, ayo percaya." Tetapi Yesus mengingatkan kembali, ini loh, seperti ini loh Mesias yang dituliskan di kitab-kitab Musa dan di kitab nabi-nabi, bahwa Yesus, bahwa Mesias akan datang memulihkan keadaan Israel, tetapi keadaan secara rohaninya, keadaan hatinya, keadaan mereka secara spiritual, itulah yang akan dikembalikan oleh Mesias yang tertulis di dalam kitab-kitab. Yesus mengenalkan dirinya kembali kepada mereka sesuai apa yang tertulis di dalam kitab, supaya mereka memiliki pemahaman yang benar bahwa Yesus, bahwa Allah yang harus kita kenal ada di dalam kitab-kitab. Ini mengingatkan kita pada hari-hari ini. Ini mengingatkan kita pada hari-hari ini bahwa ayo kembali kepada Alkitab. Jangan lagi mencari Yesus yang sesuai dengan keinginan kalian, tetapi pahami, pelajari Alkitab dengan baik, dengan benar, sehingga kau memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Karena apapun yang tertulis di Alkitab adalah mencakup segala sesuatu yang kita perlu untuk kita memahami tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengerti dengan benar apa yang Tuhan mau bagi kita di dalam Alkitab, ketika kita melakukan firman Tuhan hari lepas hari, ketika itu keadaan kita akan dipulihkan. Yang pertama, hati kita dulu dipulihkan sama Tuhan. Baru setelah itu mungkin keadaan ekonomi kita diperbaiki, keadaan fisik kita yang mungkin lemah akan diperbaiki oleh Tuhan. Yang penting kita memiliki pemahaman yang benar dulu dengan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kekecewaan, mungkin sedang mengalami apa yang namanya perjalanan ke Emmaus. Tapi kembali saya mengingatkan pada pagi hari ini, ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, ketika kita menemui jalan buntu, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang mungkin susah, jangan pergi ke Emmaus, tetap di Yerusalem. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari firman Tuhan yang menguatkan kita hari lepas hari. Ya, kita akan lanjut kepada bagian yang terakhir. Saya melengkapi untuk baju depan. Ini adalah inti sebenarnya dari kisah di Emmaus. Mari kita lihat ayat yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, ini sebenarnya yang Tuhan mau. Ketika kita menghadapi kekecewaan, ketika kita menghadapi hal yang sulit, Tuhan akan mengejar kita seperti dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus.
Tuhan akan menghampiri kita, Tuhan akan berjalan bersama kita. Tuhan akan bertanya sama kita, kamu tuh lagi kenapa sih? Kamu tuh lagi butuh apa sih? Bahkan Tuhan akan menegur kita kalau kita sudah berjalan melenceng dari kitab suci. Dan Dia akan mengulanginya lagi, mengajarkan kita lagi apa yang tertulis di kitab suci, apa yang Tuhan mau kita pelajari dari Alkitab kita. Tuhan mau kita mengenal Dia dengan benar. Lalu ini yang harus menjadi respon kita. Kita harus mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengundang Dia. Di situ dikatakan bahwa Yesus ketika mendekati Emmaus, Yesus seolah Dia mau pergi, mau meneruskan perjalanannya. Kalau pada saat itu kedua murid ini nggak mendesak Dia untuk tinggal, mungkin keadaannya nggak akan seperti yang di ayat-ayat selanjutnya. Mungkin mereka akan tetap berpegang bahwa Yesus yang mereka mau adalah sesuai yang mereka mau. Mereka tidak berkobar-kobar hatinya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka itu mari kita pada pagi hari ini pulang dari tempat ini, kita mau sama-sama undang Tuhan untuk terus hadir di dalam kehidupan kita. Kita mau Tuhan untuk tetap tinggal di hati, di jiwa, dalam roh kita, dalam pikiran kita hari lepas hari. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit di dalam kehidupan ini, kita bisa tetap mengalami hadirat Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Hal terakhir yang Tuhan Yesus lakukan kepada dua murid ini, setelah Ia diajar sepanjang jalan tentang firman Tuhan, Tuhan ingatkan mereka tentang pengorbanannya. Tuhan ingatkan tentang begitu besar kasih-Nya yang mau berkorban di kayu salib melalui perjamuan terakhir. Yang mulai memecah-mecahkan roti, mengucap berkat, lalu membagikan kepada mereka. Baru setelah itu mereka dapat mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita melihat di ayat selanjutnya, lalu terbukalah mata mereka. Akhirnya mereka mendapat pencerahan dari Tuhan. Mereka mulai mengerti bahwa Yesus yang selama ini berjalan bersama mereka adalah Yesus yang benar, yang memberikan kekuatan kepada mereka, yang berjalan bersama mereka, tidak meninggalkan mereka. Lalu berkobar-kobarlah hati mereka ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka lalu bangun dan kembali ke Yerusalem dan menceritakan apa yang mereka rasakan, mereka alami kepada murid-murid yang lainnya. Tuhan mau respon yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Kita undang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, supaya kita dapat kembali ke Yerusalem. Kita dapat kembali bersekutu dengan benar dengan Tuhan. Kita dapat kembali berada di dalam naungan damai sejahtera Tuhan. Dan kita dapat menceritakan apa yang kita alami bersama Tuhan. Bukan hanya mendengar kata orang, bukan hanya mendengar bahwa Yesus telah bangkit, tetapi benar-benar mengalami kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Biarlah di hari-hari penantian Yesus naik ke atas surga dan pencurahan Roh Kudus, melalui firman pagi hari ini, kita sama-sama diingatkan bahwa Yesus ada bersama dengan kita, bahwa Yesus berjalan bersama kita. Dia mau kita mengenal Dia dengan benar. Dia mau kita tahu bahwa Dia ada bersama-sama kita senantiasa sampai pada kesudahannya nanti.
Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa, kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau undang Tuhan untuk hadir bertahta di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kalau Kau masih mau mengingatkan kami. Terima kasih kalau Kau masih mau berjalan bersama kami, bahkan di dalam keadaan yang tersulit sekalipun, bahkan di dalam keadaan yang mungkin menurut dunia udah gak ada jalan keluarnya lagi, tapi Engkau mau berjalan bersama kami. Engkau masih mau menegur kami. Engkau masih mau mengubahkan, memulihkan hati kami. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti memiliki perjalanan ke Emmaus kita masing-masing. Sebuah perjalanan hidup yang diliputi kecemasan, penuh tanda tanya, bahkan mimpi-mimpi, rencana-rencana yang mungkin terenggut dan tidak tercapai. Sama seperti kedua murid yang hancur hatinya karena tadinya berharap Yesus membebaskan bangsa Israel, tapi mereka menjadi gentar karena masa depan dan harapan-harapan mereka tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Mari kita ingat kembali pesan Tuhan pagi hari ini. Ketika kita di dalam permasalahan, ketika segala sesuatu yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ingat bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Untuk itu ayo kembali ke Yerusalem, ayo kembali ke dalam damai sejahtera-Nya Tuhan. Yang paling penting, mari kita ubah sudut pandang kita terhadap Tuhan. Jangan biarkan kita memaksa Tuhan seperti apa yang kita mau, tapi biarlah rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya, sehingga melalui kehidupan kita tersebut semua yang baik, semua yang berkenan, semua yang memuliakan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kami mau mengenal-Mu Tuhan, mengenal-Mu dengan benar dalam kehidupan kami. Terima kasih. Angkat pujian ini dari Allah. Katakan, buka mataku, lihat wajah-Mu, ku terharu bila ku lihat hidupku terkait tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau semua aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semuanya. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Bila kami buka
Tuhan begitu besar bagi kami. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari kasih yang lebih ku ada untuk menjadi mengenalmu Tuhan lebih dalam dari sayang. Tiada kasih yang lebih ku ada untuk menjadi. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah mau mati dan bangkit bagi kami. Tapi biarlah kami memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Biarlah kami memiliki pemahaman yang terus diperbaharui hari lepas hari melalui firman Tuhan. Biarlah kami mengundang Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami sendiri bisa mengalami apa itu kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kami. Biar melalui kehidupan kami, orang lain juga dapat melihat Yesus yang bangkit, yang berkuasa, dan mereka menjadi percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Tuhan untuk terus hadir di dalam kehidupan kami, karena kami tidak dapat melewati hari lepas hari tanpa Tuhan. Karena di luar sana banyak ketidakbaikan, karena di luar sana banyak kejahatan yang mencoba menjatuhkan kami, yang mencoba menggagalkan kami memenuhi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah Roh Tuhan terus bertahta di dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan, sehingga kami dapat menjadi penggenapan rencana Tuhan yang besar atas dunia ini Tuhan. Kami menyatakan kasih Tuhan, kami menyatakan kebangkitan Tuhan, kuasa Tuhan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang yang berada di sekitar kami, orang-orang yang kami kasih, bahkan orang banyak di luar sana Tuhan. Terus berjalan bersama kami Tuhan. Hanya itu kerinduan kami. Dan biarlah kami boleh mengenal Tuhan dengan benar dan menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan pujian ini saja. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua. Tiada yang
jawaban bagi kami semua. Ketika kami mengalami berbagai macam hal dalam hidup kami, ketika kami mengalami kekecewaan, ketika kami mengalami hal-hal yang terpuruk sekalipun, Engkau adalah jawaban bagi kami. Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup. Haleluya. Di tengah-tengah kebingungan hari-hari ini, di tengah-tengah ketidakpastian dunia hari-hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Engkau menjadi jawaban bagi kami. Engkau meneguhkan kami. Engkau menguatkan kami. Ketika murid-murid itu berjalan ke Emmaus, mereka berjalan dengan kebingungan. Mereka menjadi tanda tanya besar dalam hidup. Mereka bercerita satu dengan yang lain. Tetapi Engkau hadir di tengah mereka. Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Begitupun dengan kami di tempat ini. Kami tahu Engkau menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami hari-hari ini, Tuhan. Apapun masalah kami, apapun persoalan yang kami hadapi, kami tahu Engkau Allah berjalan bersama dengan kami. Engkau Yesus yang hidup itu berjalan bersama dengan kami. Engkau tidak membiarkan kami melangkah sendiri. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, Tuhan. Kalau kami melangkah sendiri, kami pasti tersesat. Tetapi Engkau ada beserta dengan kami, Tuhan. Damai sejahtera Kristus melimpah dalam kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, Tuhan. Hamba-Mu yang telah selesai berbicara, Engkau terus berbicara dalam hati kami, Tuhan. Engkau memberkati dia dengan luar biasa, Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga firman itu menjadi rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, meneguhkan kami dan menguatkan kami semua, sehingga kami boleh berdiri teguh di hadapan-Mu dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat setiap persembahan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Ada setiap persembahan yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat di tempat ini Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan juga Engkau memberkati kembali kepada kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Oke, selamat datang buat mamanya Tommy, ada tantenya Tommy. Selamat datang. Ada yang belum kenal, boleh berdiri sebentar biar yang lain boleh kenal. Haleluya. Ya, di belakang sana ada Bapak Martin. Haleluya. Oke. Ada yang berulang tahun minggu ini? Bude. Oh iya.
Lani tanggal 4. Hari apa itu? Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Hari Sabtu, minggu depan. Ingat ya, hari Sabtu. Haleluya. Minggu perjamuan. Hah? Minggunya perjamuan. Minggu, ya, jangan lupa minggu besok perjamuan. Terus apa lagi? Ada yang saya lupa kan? Ya, minggu besok jangan lupa perjamuan. Terus Tanggal 9 kenaikan. Tanggal 9. iya, 9. tanggal 9 itu ada ibadah kenaikan hari Kamis kalau nggak salah. Iya. Ya, betul ya, Iya. hari Kamis. Jadi kita ibadah seperti biasa jam 8 pagi di sini. Oke, jadi persiapkan diri baik-baik. Setelah tanggal 9 kita berdoa, bergumul, kalau bisa kita punya waktu spesial dengan Tuhan. Kita ada 10 hari yang mempersiapkan diri kita diperlengkapi dengan kuasa yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh iya, ada perjamuan kasih di bawah. Jangan lupa, jangan pulang dulu. Kita mampir sebentar di bawah, kita nikmati dulu baru kita pulang. Oke? Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa sampai pada saat ini Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami, Engkau pimpin dan Engkau tuntun kami Tuhan. Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau kami boleh melihat hari-hari ini di luar sana Tuhan, banyak orang yang beribut bagaimana kenaikan-kenaikan harga yang begitu luar biasa Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami dan Engkau menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami, setiap kehidupan kami, karena kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Melani yang berulang tahun pada tanggal 4 nanti hari Sabtu. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dia Engkau tambahkan umur setahun kepadanya. Engkau memberkati dia dengan ajaib. Engkau memberkati dia dengan dahsyat, dengan luar biasa. Memberikan kekuatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus. Engkau perlengkapi dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atasnya dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami semua. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, baik itu dari pemerintah pusat sampai daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Tuhan ada di sana. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, baik dari Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, sampai semua pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka memimpin dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam jemaat ini, kalau ada yang sakit,
Tuhan lawan mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Ada yang mengalami masalah demi masalah, Tuhan ambil alih dan Engkau menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup mereka hari lepas hari, dan Engkau angkat setiap beban mereka Tuhan. Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan sukacita Allah melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.